Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran Human Centered Design. Bersama saya, Arya Ar-Razi, dosen desain komunikasi visual, Telkom University. Kali ini kita akan membahas mengenai user persona. Sebelum kita membahas tentang user persona, saya ingin kita membahas apa itu persona. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, persona, kalimat persona, dapat diartikan sebagai orang pribadi, link orang atau benda yang berperanan dalam pembicaraan. Persona 1 pembicara, persona 2 orang yang diajak bicara, persona 3 orang yang dibicarakan. Dan yang ketiga ialah topeng, wajah, ciri khas seseorang, dan identik dengan pribadinya. Ketika kita membicarakan sebuah kata persona, tentu dalam bayangan Anda ya topeng atau ciri khas yang identik dengan pribadi gitu ya. Contohnya kita dapat melihat pada persona-persona yang dimiliki oleh para stand up komedian gitu. Ada yang personanya dengan act out, ada yang personanya dengan deadpan dan kawan-kawan sebagainya. Mungkin kita sudah sangat familiar dengan kata persona. Nah, tapi apa sih itu user persona? User persona sendiri adalah sebuah karakter fiktif yang mewakili target pengguna dari produk yang akan kamu buat. User persona fokus pada data personal sebuah karakter, seperti data demografi, sikap atau tingkah laku, motivasi, pengaruh, tujuan, dan kesulitan. Kasarnya seperti mengarang biodata seseorang. Meskipun karakternya fiktif, nanti sebaiknya sih tetap berdasarkan data yang ada. Kita lihat saja contoh user persona. Berikut adalah gambaran user persona. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah melihat gambaran seperti ini. Ya, inilah dia yang dinamakan user persona. Ini tampilannya. Di situ ada keterangan mengenai profil seseorang, nama seseorang, bahkan motivasi yang dia miliki, yang dia sukai, usia, dan berbagai demografi yang dia miliki. Ini adalah gambaran soal user persona. Lebih lanjut lagi, user persona itu adalah dokumen yang menggambarkan user target. Persona dapat bermanfaat bagi tim di sebuah proyek, stakeholder, ataupun klien itu sendiri. Selain itu, persona dapat melukiskan atau menggambarkan gambaran yang sangat jelas tentang siapa yang menggunakan produk, misal website atau aplikasi. Dan bahkan berpotensi menggambarkan bagaimana sih cara mereka menggunakannya. User persona dapat dipergunakan sebagai latihan untuk menciptakan kita berempati, sebagai touch point setiap kali muncul pertanyaan atau masalah tentang bagaimana aspek-aspek sebuah proyek saat hendak didesain. Dengan cara menjawab bagaimana user ini melakukan tugas ini dan apa yang user ini akan cari dalam situasi ini. User persona biasanya dibuat pertama kali sebelum produk itu diciptakan. Tapi belum tentu setiap kita membuat produk atau fitur baru lagi, kita harus membuat persona baru lagi. Tidak mesti. Menurut Joe Saiden, terdapat dua tipe persona yang berbeda. Marketing targeted persona, persona yang memodelkan motivasi pembelian, dan interactive persona. Persona yang dimodelkan ke arah perilaku pengguna. Kenapa sih harus menggunakan persona? Atau kenapa sih persona? Gitu ya. Persona jelas-jelas akan membantu Anda fokus pada user yang representatif dengan memberikan wawasan tentang perilaku nyata dari user yang nyata. Persona dapat membantu menyelesaikan konflik yang muncul saat Anda hendak mendesain dan melakukan pengembangan suatu produk. Sehingga Anda dan tim
dapat terus membuat kemajuan. Persona dapat menjadi pengingat konstan kepada user Anda. Teknik yang bermanfaat bagi anggota tim Anda untuk menjaga user persona di ruang kerja mereka. Dengan cara ini mereka terus diingatkan siapa sih user mereka. Persona membantu Anda, tim Anda, atau klien Anda menghilangkan beberapa kebingungan yang dapat muncul ketika Anda mencapai persimpangan jalan dalam pengambilan keputusan. Kasarnya sih seperti ini ya, contohnya. Ya ketika ingin mendesain sesuatu, kita kan harus tahu untuk siapa desain itu dibuat, untuk siapa aplikasi atau website ini akan digunakan oleh siapa. Nah, untuk menjawab digunakan oleh siapa, kita membuat user persona atau gambaran dari user yang akan menggunakan aplikasi atau website kita. Sehingga ketika kita bisa membayangkan siapa yang akan menggunakan aplikasi atau website kita, kita akan fokus memikirkan mereka dan menyesuaikannya dengan kebutuhan mereka. Kira-kira sih seperti itu. Kita langsung saja nanti kita bisa lihat contoh-contoh user persona. Nah, sebelum melihat contoh-contohnya, berikut adalah cara membuat user persona. How to create user persona. Dalam membuat persona, yang Anda harus perhatikan apa aja? Yang pertama jelas informasi apa yang pengen ditulis dalam persona. Informasi yang dituliskan adalah jenis informasi yang menurut user atau audiens Anda relevan dan dapat dipercaya. Informasi didapatkan berdasarkan data atau research yang Anda kumpulkan dan harus dapat memastikan apa yang penting bagi mereka. Jadi meskipun datanya fiktif atau namanya fiktif, datanya mah harus tetap dapat dipercaya dan datanya juga berdasarkan dari kumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya. Mayoritas persona yang Anda buat akan berbagi menjadi sekumpulan konten wajib bersama dengan sejumlah data, statistik, dan informasi relevan lainnya yang dapat dianggap sebagai sebuah opsional. Karena akan bervariasi nih dari klien ke klien jika tidak diproyeksikan ke sebuah proyek. Berikut adalah elemen-elemen dalam user persona. Kita bisa lihat di situ ada nomor 1 profile, personality, nomor 2, nomor 3 ada reference atau influencer, 4 archetype and quotes, teknologi and expertise, user experience and goals, use device and platform, domain detail, must do and must never, dan terakhir adalah brand and product relationship. Ya, itulah gambaran isi dari user persona. Ada profil yang menjelaskan tentang profil mereka gitu ya, dari si target user gitu ya. Gimana tuh keterangannya, profil tentang mereka, kehidupan mereka seperti apa, personalitinya seperti apa, influencernya mengikuti siapa, quotes yang mereka sukai apa ya teknologi yang mereka kuasai, dan tujuan mereka dalam user experience apa. Nah, itu hal-hal yang harus diketahui sebelum membuat user persona. Tapi tidak perlu semua komponen yang disebutkan sebelumnya harus kamu masukkan ke dalam user persona. Filter lagi. Filter kembali berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian dengan produk yang akan kamu buat. Apa aja konten minimum yang dibutuhkan dalam membuat user persona? Berikan informasi yang cukup untuk menggambarkan user representatif Anda. Setidaknya sih pastikan untuk memasukkan 6 informasi utama. Nah, 6 ini harus ada nih, yaitu foto, nama, usia, lokasi pekerjaan, dan biografi. Selain ke-6 data konten utama, tentu saja Anda dapat menambahkan beberapa konten tambahan yang bisa digunakan dalam persona. Antara lain tingkat pendidikan, gaji, quotes,
pribadi, kegiatan online, kegiatan offline, key entry, tingkat kenyamanan teknis, tingkat kenyamanan sosial, tingkat kenyamanan seluler, motivasi untuk menggunakan klien, tujuan user, dan lain sebagainya. Tentu saja keenam sebelumnya adalah hal yang wajib disertakan. Sementara selain keenam konten tersebut, Anda dapat menambahkan konten sesuai dengan kebutuhan yang Anda butuhkan. Tidak baku seperti ini. Contoh yang bisa kita lihat untuk user persona. Ya, kira-kira seperti ini ya. Di sini ada Jill Anderson dengan lengkap dengan fotonya, profilnya, dan lain sebagainya. Atau bisa juga bentuknya tampilannya seperti ini. Bahwa tidak ada tampilan dan format yang pasti untuk user persona. Yang jelas tetap ada keenam unsur utama dari user persona tersebut. Mau warnanya hijau, mau warnanya biru, disesuaikan dengan keputusan dan kebutuhan dari masing-masing. Kita lihat contoh persona untuk sebuah aplikasi e-book. Ya, bayangkan ketika Anda ingin merancang sebuah aplikasi e-book, maka kita membutuhkan gambaran user yang akan menggunakannya. Kira-kira seperti apa sih orangnya? Ya, kalau diandaikan yang ya seperti ini gitu ya. Ketika kita membuat user personanya, kira-kira siapa sih yang memakai aplikasi e-book? Oh, yang orangnya fotonya seperti ini. Kayak di sebelah kanan saya ini. Yang namanya Nerdinina. Yang punya quote, "The book is way better than the movie." Buku lebih baik lah daripada film. Yang sukanya sih baca buku dibandingkan nonton film. Usianya 25, tinggal di Sao Paulo. Pekerjaannya sebagai game developer. Favorit bukunya ada Harry Potter, ada Ready Player One, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang kita harus ketahui. Dan yang dia inginkan ialah apa gitu ya. Oh, dia ingin mengkategorikan, membuat katalog buku, menyimpan buku, dia seorang pembaca yang cepat. Hal-hal itu yang menjadi acuan kita dalam mendesain aplikasi e-book. Oh, dia ternyata pengen mengkategorikan buku. Maka kalau kita ingin membuat aplikasi ataupun website, kita bisa menambahkan fitur katalog. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran dari dan fungsi dari penggunaan user persona. Atau kita bisa melihat contoh lainnya dari Mary Taylor. User persona yang diciptakan saat kita ingin membangun sebuah aplikasi desain interior. Yang orangnya seperti ini, yang usianya 26 tahun, suka terhadap hal-hal yang terorganisir, mengadaptasi teknologi, memiliki favorit brand tertentu, dan sebagainya. Itulah yang akan menjadi acuan bagi para desainer saat merancang atau membuat sebuah produk. Dengan terus memikirkan persona ataupun user yang akan menggunakan aplikasi kita, maka kita akan terus berusaha meningkatkan dan membuat sesuatu atau membuat aplikasi yang terbaik bagi orang yang seperti gambaran user persona yang kita inginkan tadi. Kira-kira itulah yang bisa disampaikan melalui materi user persona. Demikian video pembelajaran Human Centered Design kali ini. Saya Arya, terima kasih.